Halo kawan sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Yuda Channel dari Kota Puntang, Provinsi Kalimantan Timur, Negara Republik Indonesia. Kali ini saya coba membuat video berupa EPC, tepatnya bagaimana cara menjadi project manager. Kawan, banyaknya kebutuhan perusahaan akan posisi project manager membuat role ini menjadi karir yang didambakan banyak orang. Dengan cakrawala yang begitu besar, tidak heran semakin banyak orang berusaha mempelajari dan menekuni bidang ini. Kemudian mengingat perannya yang begitu krusial di dunia kerja, lalu muncul pertanyaan yang sering ditanyakan sebagian orang, bagaimana cara menjadi project manager itu sendiri. Kemudian saya coba menerangkan bagaimana cara menjadi project manager. Cara pertama menjadi project manager adalah dengan menguasai skill yang diperlukan sebagai project manager. Dalam project management, berikut beberapa skill penting yang paling umum dibutuhkan, antara lain: 1. Mengetahui berbagai metodologi project management termasuk Agile, Kanban, Scrum, Waterfall, dan banyak lainnya. Kemudian yang kedua adalah skill teknis berhubungan dengan bidang proyek yang sedang kita kerjakan, misalnya pengetahuan dasar tentang programming jika kita sedang bekerja di perusahaan teknologi. Yang ketiga adalah skill dalam manajemen tugas waktu, tim, anggaran, hingga resiko. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi yang kuat agar dapat menyampaikan pesan dengan jelas kepada tim, stakeholder, atau klien. Selanjutnya adalah skill leadership untuk memimpin, mengawasi, dan memberikan motivasi kepada anggota tim. Dan yang terakhir adalah kemampuan problem solving agar setiap masalah dapat terselesaikan dengan baik dan terstruktur. Kemudian saya coba menerangkan tentang syarat menjadi project manager. Haruskah berasal dari background pendidikan tertentu? Coba saya terangkan bahwa ini persyaratan gelar khusus untuk project manager apa itu? Mengingat beberapa profesi biasanya membutuhkan latar belakang pendidikan khusus, pertanyaan seperti ini wajar ditanyakan. Kabar baiknya, kita tidak selalu memerlukan latar belakang pendidikan tertentu untuk berkarir sebagai project manager. Role ini bersifat general dan bisa dipelajari oleh siapapun. Namun, meski demikian, ada beberapa industri yang memang membutuhkan project manager dengan pendidikan khusus seperti bidang komputer, arsitektur, atau teknik sipil. Kemudian ada juga beberapa perusahaan yang memang membutuhkan kualifikasi tertentu. Ini biasanya beranggapan bahwa orang dengan background pendidikan yang linear memiliki kapabilitas dan pengetahuan lebih mendalam untuk memimpin proyek terkait. Kemudian project manager merupakan peran yang sangat kompleks, bisa menjadi project marketer, desainer, developer, atau apapun dalam waktu bersamaan. Tidak heran jika banyak skill yang dibutuhkan untuk menjadi project manager. Kawan sahabatku semua, berdasarkan Project Management Institute, project management memiliki 10 aspek penting, yaitu: pertama adalah manajemen integrasi, kedua manajemen ruang lingkup, yang ketiga manajemen biaya, yang keempat manajemen jadwal, yang kelima manajemen mutu, kemudian yang keenam manajemen sumber daya, dan ketujuh manajemen risiko, yang kedelapan adalah manajemen komunikasi, yang kesembilan adalah manajemen pengadaan, yang kesepuluh adalah manajemen stakeholder. Jika kita ingin berfokus menjadi project manager, mulailah berpikir dan menganalisis manakah dari bidang di atas yang sudah dan belum kita kuasai. Menyadari aspek yang belum dikuasai dapat menjadi jembatan untuk mengembangkan dan mempelajari aspek tersebut lebih mendalam.
Misalnya, kita belum menguasai manajemen komunikasi, maka bisa mulai mempelajarinya dengan pelatih cara menyampaikan pesan yang mudah diterima, meningkatkan kemampuan public speaking, dan sebagainya. Kawan, sahabatku semua, sekarang saya coba menerangkan tentang sumber belajar untuk project manager. Memutuskan memulai karir sebagai project manager mengartikan bahwa kita harus lebih giat belajar. Banyaknya platform belajar online yang tersedia saat ini tentu memudahkan kita untuk menggali lebih dalam pengetahuan tentang project management. Untuk referensi, saya coba terangkan atau platform-platform yang bisa diakses secara online, antara lain pertama adalah e-book project management, kemudian project management absolute B, dan project management beginner to expert. Kemudian di podcast ada Projectified podcast, kemudian project management paradise, project management happy hour, dan project management podcast. Yang terakhir adalah 5 minutes project management podcast with Ricardo Vargas. Selanjutnya di blog ada juga, yaitu projectmanagement.com, kemudian Rebel Guide to Project Manager, Productivity Plan, kemudian PM Student, dan Yodis Project Management Blog. Sedang di kanal YouTube ada juga namanya Project Manager, kemudian Project Management 101 Training, dan Learn Project Management in 8 Hours. Itulah kira-kira yang bisa dipelajari di platform secara online. Silakan untuk dibuka masing-masing yang saya terangkan di atas secara detail. Kawan, sahabatku semua, ketika kita mendengar atau melihat project manager atau manajer proyek di sebuah posting pekerjaan, apa yang langsung muncul di benak kita? Mungkin terlintas di pikiran kita bahwa ini adalah pekerjaan seseorang di tingkat manajer dan pekerjaan sehari-harinya adalah mengelola proyek-proyek. Benar sekali, deskripsi tersebut merupakan penjelasan singkat untuk orang awam tentang pekerjaan project manager. Pekerjaan project manager lebih dari sekedar mengelola proyek yang sedang berlangsung. Project manager adalah kunci keberhasilan sebuah proyek dengan lingkup proyek, jadwal proyek, dan budget proyek yang sudah disepakati dengan para pemangku kepentingan proyek sebelum sebuah proyek berlangsung. Melansir situs Association of Project Manager adalah seseorang yang bertanggung jawab atas manajemen proyek sehari-hari dan harus berkompeten dalam mengelola 6 aspek proyek, yaitu pertama, ruang lingkup atau scope, kemudian yang kedua, jadwal atau schedule, yang ketiga adalah keuangan atau finance, yang keempat adalah risiko atau risk, kemudian yang kelima adalah kualitas atau quality, yang keenam sumber daya atau resources. Seorang manajer proyek harus memiliki tanggung jawab atas keseluruhan untuk keberhasilan inisiasi, perencanaan, desain, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan penutupan proyek. Skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang manajer atau project manager yang sukses tidak semua berupa keterampilan teknis, melainkan kombinasi antara soft skill dan technical skill. Skill project manager bersifat universal dan transferable. Ini artinya keterampilan yang pernah digunakan dalam sehari-hari dan relevan di semua industri. Namun, skill ini dikembangkan lebih jauh melalui pendidikan atau pelatihan seperti penggunaan software project management dengan Microsoft Project, Asana, Trello, dan Jira. Berikut merupakan beberapa skill penting yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Pertama adalah komunikasi atau communication. Komunikasi merupakan hal yang penting karena manajer proyek adalah seseorang yang akan berkomunikasi dan memimpin anggota tim proyek, para pemangku kepentingan, dan klien proyek tersebut. Kemudian tugas tersebut mengharuskan manajer proyek menjadi orang utama atau key person yang menghubungkan komunikasi proyek antar tim,
Dari sinilah manajer proyek ada baiknya berlatih untuk mengasah keterampilan komunikasi mereka. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan atau leadership. Seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya, project manager akan memimpin tim dari berbagai pihak dan mereka harus tahu kapan waktunya untuk mendelegasikan tugas kepada anggota tim dan kapan harus mengambil kendali. Tugas dan tanggung jawab project manager adalah untuk memberdayakan dan menginspirasi anggota tim karena kerjasama dalam tim sangat dipertaruhkan di sebuah proyek. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah atau problem solving. Saat sebuah proyek sedang berlangsung, tidak jarang bahwa masalah atau isu akan muncul. Ini bisa meliputi masalah mengenai ruang lingkup, anggaran, alokasi sumber daya, dan masalah lainnya. Peran project manager adalah untuk memastikan bahwa masalah ini diselesaikan secara efektif untuk menjaga proyek tetap berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Masalah yang muncul ini biasanya akan dikomunikasikan dengan baik tanpa menghindari dari konflik, melainkan menghadapinya secara transparan dalam sebuah tim sehingga tim dapat melanjutkan pekerjaan dengan efektif dan produktif. Kemudian yang keempat adalah negosiasi atau negotiation. Setiap pemangku kepentingan proyek memiliki agendanya masing-masing. Job desk project manager adalah untuk menegosiasikan persyaratan yang dapat diterima oleh semua orang dan dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan bagi semua orang. Manajer proyek harus tahu kapan harus berkompromi dan kapan harus bertahan. Ketika project manager dapat memperoleh hasil yang diinginkan dari setiap negosiasi yang dilakukan tanpa berpihak kepada siapapun, ini merupakan pertanda baik. Kemudian yang kelima adalah manajemen waktu atau time management. Waktu merupakan elemen yang penting dalam keberhasilan semua proyek. Selain ruang lingkup dan biaya anggaran proyek, waktu pengerjaan setiap aktivitas dalam proyek akan dilacak oleh project manager untuk mengetahui tugas mana yang dapat dikerjakan secara bersamaan dan tugas mana yang bergantung dengan satu sama lain. Dengan membagi tugas seperti ini, kinerja tim akan semakin efektif dan dapat menggunakan waktu akan menjadi efisien. Kawan, coba perhatikan di bawah bagan tentang project manager beserta turunannya yang melekat. Silahkan disimak dengan baik. Kemudian tugas dan tanggung jawab project manager adalah memastikan proyek berjalan tepat waktu atau time, sesuai anggaran atau budget dan dalam ruang lingkup atau scope. Job desk project manager melibatkan dirinya pada seluruh project life cycle atau siklus proyek yang akan dibahas lebih lanjut di sini. Berikut adalah tahapan dari siklus sebuah proyek. Pertama adalah inisiasi atau initiating. Tahap inisiasi proyek adalah fase pertama dari siklus hidup proyek. Pada fase ini tugas project manager adalah mengidentifikasi lingkup, tujuan, masalah atau peluang bisnis, kemudian menentukan solusi dan membentuk sebuah proyek dan menugaskan tim proyek untuk membangun dan memberikan solusi kepada pelanggan. Informasi-informasi tersebut akan dimuat dalam sebuah dokumen project charter untuk memberi wewenang kepada manajer proyek sehingga proyek dapat disetujui dan dimulai. Selain itu, ini juga merupakan tanda izin resmi untuk menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian yang kedua adalah perencanaan atau planning. Setelah dokumen project charter telah disetujui, perencanaan proyek adalah salah satu fase paling penting dalam siklus hidup proyek. Project manager akan membuat sebuah dokumen rencana proyek atau project plan di mana deliverable dan timeline proyek, tugas-tugas yang harus diselesaikan, serta waktu yang untuk menyelesaikan masing-masing tugas akan diidentifikasi.
Sebuah proyek tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa perencanaan yang memadai. Dengan adanya perencanaan yang tepat, project manager dapat mengatur aktivitas dalam seluruh proyek menjadi serangkaian deliverable dengan memetakan timeline yang memastikan ketersediaan sumber daya perusahaan. Rencana proyek atau project plan adalah sebuah dokumen hidup yang dapat terus berkembang dan berubah sepanjang proyek berlangsung. Kemudian tugas dan tanggung jawab project manager dalam fase perencanaan meliputi 1. Pembuatan WBS atau Work Breakdown Structure, kemudian pembuatan dokumen yang merangkap sumber daya dan rencana biaya. Selanjutnya adalah pembuatan rencana komunikasi. Yang ketiga adalah pelaksanaan atau executing. Setelah semua telah direncanakan dengan baik pada fase perencanaan sebelumnya ini saatnya anggota tim merencanakan rencana proyek ke tindakan nyata. Anggota tim akan menyelesaikan pekerjaan yang telah diidentifikasi dalam rencana proyek untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian job desk project manager pada fase ini adalah 1. Memimpin berjalannya proyek, kemudian menetapkan pekerjaan kepada masing-masing anggota tim. Yang ketiga adalah memastikan bahwa tugas diselesaikan sesuai jadwal. Pekerjaan project manager pada fase pelaksanaan juga dapat termasuk untuk memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul saat proyek berlangsung, mengkomunikasikan progres dan status proyek pada para pemangku kepentingan dan anggota tim. Kemudian yang keempat adalah pemantauan atau monitoring. Proses pemantauan ini sebenarnya terjadi di setiap tahap proyek, dimulai dari awal proyek dan berlanjut selama fase perencanaan, pelaksanaan, dan penutupan. Kemudian job desk project manager pada tahap ini adalah memastikan proyek selalu terkendali, seperti proyek berjalan sesuai lingkup, kemudian proyek dilaksanakan secara tepat waktu, dan proyek tetap berlangsung dalam anggaran yang direncanakan. Pemantauan proyek oleh project manager juga akan didokumentasikan dalam dokumen laporan untuk menggambarkan kemajuan proyek dan memastikan setiap aktivitas dalam proyek dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, pertemuan mingguan juga akan dijadwalkan untuk menyampaikan kemajuan proyek, isu yang timbul saat proyek berlangsung, dan rencana penyelesaian isu tersebut. Kemudian yang kelima adalah penutupan atau closing. Tahap penutupan adalah tahap akhir dari siklus hidup manajemen proyek yang menandakan selesainya proyek. Selama penutupan proyek, tugas dan tanggung jawab project manager adalah mendapatkan persetujuan resmi dari klien bahwa proyek telah selesai dan seluruh deliverable telah diterima dengan baik, melepaskan semua sumber daya yang tidak lagi diperlukan dalam proyek. Kemudian mengarsipkan dokumen proyek untuk referensi dan penggunaan di masa mendatang. Kemudian membuat dokumen pelajaran yang didapat sebagai bahan refleksi. Dokumen lesson learned yang dibuat project manager atau project leader adalah untuk menggambarkan apa yang berjalan dengan baik dan apa yang tidak berjalan dengan baik, apa yang dapat dilakukan secara berbeda untuk meningkatkan praktek manajemen proyek yang akan datang. Itulah kawan-kawan tentang tugas dan fungsi project manager. Mudah-mudahan narasi ini berguna bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini berguna bagi kawan semua. Salam bekerja dan salam berkreativitas dari Agus Suto, Kota Puntang, Kalimantan Timur, Indonesia. Dadah. Selalu berakhir bahagia.